Genek Maese Pisik cerita dan senja melukiskan. Inilah pesisir selatan, permata tersembunyi Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak Minang dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Minang Mustika Jaya Channel, wadah informasi dan inspirasi seputar ranah Minang. Basamo kita gali, kita lestarikan, dan kita promosikan segala potensi nagari awak. Di episode kali ini, kami akan mengajak Anda menjelajahi Kabupaten Pesisir Selatan. Mari sama-sama simak video berikut ini sampai selesai, supaya Anda ketinggal informasi dan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel Kosa makin berkembang. Salam baik menyaksikan Kabupaten Pesisir Selatan, sebuah mozaik keindahan alam, kekayaan budaya, dan jejak sejarah di jantung Sumatera Barat. Garis pantai sepanjang 218 km bukan hanya sekadar batas wilayah, tetapi juga panggung bagi berbagai aktivitas dan pemandangan yang menakjubkan. Dataran rendah yang luas adalah sumber kehidupan bagi sebagian besar masyarakat pesisir selatan. Pegunungan Bukit Barisan bukan hanya sekadar latar belakang yang indah, tetapi juga sumber air dan kehidupan bagi wilayah ini. Painan, yang terletak di Kecamatan Fatjurai, adalah pusat pemerintahan, perdagangan, dan budaya pesisir selatan. Dengan 15 kecamatan yang masing-masing memiliki karakteristik unik, pesisir selatan menawarkan keragaman pengalaman yang tak tertandingi. Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. 1. Basa Ampek Balai Tapan. Kecamatan ini dikenal dengan potensi pertanian dan perkebunannya. Sebagian besar wilayahnya merupakan daerah perbukitan. 2. Batang Kapas memiliki garis pantai yang cukup panjang sehingga potensi perikanan dan pariwisata pantainya cukup besar. 3. Bayang. Kecamatan ini memiliki sejarah yang kaya dan dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan Minangkabau di pesisir selatan. 4. Fatjurai merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, di mana ibu kota Painan berada. Aktivitas ekonomi dan perdagangan cukup ramai di sini. 5. Linggosari Baganti dikenal dengan potensi pertanian dan perkebunannya, serta memiliki beberapa objek wisata alam yang menarik. 6. Lunang Silaut, kecamatan paling selatan di pesisir selatan, berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu. Potensi perkebunan dan pertanian cukup besar. 7. Ranah Ampek Hulu Tapan, wilayahnya didominasi oleh perbukitan dan pegunungan, dengan potensi pertanian dan perkebunan yang cukup signifikan. 8. Ranah Pesisir, memiliki garis pantai yang panjang, sehingga potensi perikanan dan pariwisatanya cukup besar. 9. Silaut, kecamatan ini memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama di sektor perkebunan dan pertanian. 10. Sutera, dikenal dengan potensi pariwisata alamnya, terutama wisata pantai dan pulau-pulau kecil yang indah. 11. Tanto Sakato, kecamatan ini memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang cukup besar, serta beberapa objek wisata alam yang menarik. 12. Air Pura, daerah agraris dengan potensi pertanian dan perkebunan yang signifikan. 13. Ampiang Nagari Suranti, memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar karena berada di wilayah pesisir. 16. If Nagari Bayang Utara, potensi pertanian dan perkebunan menjadi andalan kecamatan ini. 15. Koto Iles Tarusan, dikenal dengan potensi pariwisata baharinya, terutama wisata pulau dan pantai. Bayang adalah jantung budaya pesisir selatan dengan sejarah panjang yang tercermin dalam adat dan tradisi masyarakatnya. Pulau Cingkuak dengan benteng Portugis dan makam Van Kempen adalah saksi bisu sejarah yang kaya. Pantai Mandeh, gugusan pulau yang mempesona ini sering disebut sebagai Raja Ampatnya Sumatera Barat. Air terjun Timbulun, air terjun bertingkat ini adalah salah satu keajaiban alam yang tersembunyi di pesisir selatan. Di kampung adat Nagari Sungai Nyalo, Anda dapat menyaksikan rumah gadang yang megah dan mempelajari adat istiadat masyarakat Minangkabau. Gulai kapalo lawak, hidangan khas pesisir selatan ini terbuat dari kepala ikan yang dimasak dengan bumbu rempah yang kaya.
Mendaki bukit dan gunung di pesisir selatan akan memberikan Anda pemandangan yang spektakuler dan pengalaman yang tak terlupakan. Mengunjungi perkebunan teh dan kopi akan memberikan Anda kesempatan untuk melihat proses penanaman dan pengolahan. Dengan segala kekayaan dan keunikan yang dimilikinya, Kabupaten Pesisir Selatan adalah destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat. Mari kita jaga dan lestarikan warisan alam dan budaya ini untuk generasi mendatang. Itulah tadi Dunsanak, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan keindahan alam dan potensi daerahnya. Terima kasih telah setia menonton Minang Mustika Jaya Channel. Jangan lupa untuk terus mendukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Apabila ada kritik atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap masukan dari Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.